Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang produksi yogurt. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Kinkin Kumalasari R dengan NIM 06059. Kemudian ada Alif Bagas Fabian Akila NIM 060. Kemudian Angela Merici Herdiana P NIM 069. Ada Advi Prayuda NIM 070. Ada Toha Syuhada NIM 076 dan Krisna Prasetya Hadinegara NIM 081. Pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Yogurt berasal dari 6.000 SM ketika orang-orang Neolitik di Asia Tengah berubah dari status mengumpul makanan menjadi produsen makanan, di mana mereka memulai praktik memerah susu hewan mereka. Menurut Kode Peraturan Federal Administrasi Makanan dan Obat Amerika Serikat FDA, yogurt dapat didefinisikan sebagai makanan yang diproduksi dengan membudidayakan satu atau lebih bahan susu opsional, yaitu krim, susu skim yang dikombinasikan dengan bakteri yang mengandung asam laktat. Kemudian ada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu susu. Susu adalah bahan pangan yang mengandung zat-zat nutrisi yang utama untuk kehidupan manusia, antara lain protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, dan faktor-faktor pertumbuhan. Ada berbagai macam jenis-jenis susu. Yang pertama yaitu susu segar, susu pasteurisasi, susu sterilisasi, susu kental manis, dan ada susu bubuk. Dan yang biasa dipakai untuk pembuatan yogurt ini adalah susu segar. Selanjutnya adalah yogurt. Yogurt adalah produk susu hasil fermentasi yang diperoleh dari fermentasi asam laktat oleh dua spesies bakteri asam laktat, yaitu Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus delbrueckii sub sp. bulgaricus. Fermentasi ini menyebabkan pengasaman dan pembekuan susu tanpa penambahan rennet seperti pada keju dan memungkinkan peningkatan umur simpan sebagai akibat dari pH rendah. Jenis utama yogurt dan susu fermentasi. Diversifikasi yogurt tercermin dari berbagai tekstur, set type atau firm, diaduk, diminum, beku, terkonsentrasi atau yogurt bubuk. Berbagai rasa, alami, dimaniskan, diberi rasa, atau dengan tambahan potongan buah atau madu, dan umur simpan yang beragam dan nutrisi, kandungan lemak, dan sisa kandungan laktosa. Bakteri asam laktat. Dua bakteri asam laktat termofilik S. thermophilus dan L. delbrueckii sub sp. bulgaricus yang memicu fermentasi yogurt dianggap secara umum diakui aman di Amerika Serikat dan memiliki status asumsi keamanan yang memenuhi syarat di Eropa sebagai konsekuensi dari sejarah panjang penggunaan yang aman dalam makanan dan tidak adanya patogenisitas. Mereka bersifat gram-positif, anaerobik, aerotoleran, dan katalase negatif, dan tidak membentuk spora. Mereka mengubah laktosa menjadi galaktosa yang tidak dimetabolisme dan glukosa yang difermentasi terutama menjadi asam laktat sehingga sesuai dengan metabolisme homofermentatif. Baik, selanjutnya ada prosedur penelitian. Yang pertama itu ada bahan yang digunakan yaitu susu, alkohol 70%, asam sulfat 91%, dan asam sulfat 96%, amil alkohol, larutan NaOH 0,1% dan 40%, campuran selenium, larutan asam borat 2%, larutan KHIO3 2 kali, air pH 2, H2O, larutan HNO3, HCl 1:1. Kemudian, alat yang digunakan yaitu yang pertama, batu didih, kemudian ada kapas, saringan, tabung reaksi, cawan porselin,
desikator, Erlenmeyer 100 ml, pipet 5 ml, 10 ml, dan 11 ml, gelas biala 250 ml, biuret atau tabung bitirometer, labu takar, alat destilasi markam, tanur, vortex, oven, pH meter, penangas air, timbangan analitik, HPLC, dan AAS. Untuk proses produksinya sendiri, pertama dilakukannya itu susu dipanaskan di atas kompor sampai mencapai suhu 90 derajat Celcius sambil diaduk dan dipertahankan suhunya selama 10 menit. Kemudian didinginkan sampai mencapai suhu 43 derajat Celcius. Selanjutnya, inokulasi starter biakan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus dengan perbandingan 1:1 dilakukan pada suhu 43 sampai 45 derajat Celcius sebanyak 2,5 sampai 3% dari volume susu. Diaduk sampai merata, kemudian disaring. Untuk jenis set yogurt, susu yang telah diinokulasi dengan starter dimasukkan ke dalam gelas plastik yang telah direndam dalam air panas. Sedangkan untuk stirred yogurt, susu yang telah diinokulasi dengan starter diinkubasi dalam inkubator pada suhu 45 derajat Celcius selama 4 sampai 6 jam. Nah, setelah diinkubasi, yogurt diaduk dan dikemas dalam wadah sesuai ukuran yang diinginkan. Untuk menambahkan cita rasa yogurt, bisa ditambahkan esen seperti stroberi, nanas atau jeruk, dan lain sebagainya. Penambahan ini dapat dilakukan sebelum inkubasi maupun setelah inkubasi dilakukan. Ya, berikutnya adalah pembahasan. Pada pembuatan yogurt ini terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah pemanasan atau pasteurisasi susu. Pemanasan tersebut bertujuan untuk mematikan semua organisme yang bersifat patogen sehingga tidak merubah cita rasa maupun komposisi dari susu. Dalam proses pemanasan, susu diaduk secara perlahan. Proses pengadukan ini bertujuan untuk agar susu pada bagian bawah wadah tidak gosong dan menjaga agar suhu susu lebih rata. Selanjutnya, susu didinginkan. Tahap selanjutnya adalah inokulasi. Inokulasi ini adalah proses memasukkan bibit yogurt ke dalam susu sehingga susu bisa berubah menjadi yogurt. Kemudian setelah inokulasi terjadi, maka selanjutnya adalah inkubasi atau fermentasi. Inkubasi sendiri adalah proses penyimpanan dengan suhu yang telah dikondisikan. Ada dua jenis yogurt yang difermentasi, yaitu stir dan set yogurt. Menurut Rahman et al. Pada tahun 1992, set yogurt adalah produk di mana pada waktu inkubasi atau fermentasi susu ditempatkan dalam kemasan kecil, sehingga karakteristik koagulumnya tidak berubah. Sedangkan untuk stir yogurt, fermentasi susu dilakukan pada tangki atau wadah yang besar. Dan setelah diinkubasi, barulah produk dikemas dalam kemasan kecil, sehingga memungkinkan koagulumnya pecah. Setelah yogurt terbentuk, yogurt diaduk dan dikemas dalam wadah sesuai kebutuhan. Kita juga dapat menambahkan bahan yang dapat menambahkan cita rasa sesuai dengan selera Anda. Penambahan bahan ini dapat dilakukan sebelum atau sesudah inkubasi. Untuk kesimpulan, pembuatan yogurt melalui beberapa tahapan, yaitu pemanasan, inokulasi, dan fermentasi, kemudian pendinginan untuk menghentikan proses fermentasi. Pembuatan yogurt membutuhkan dua starter, yaitu bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Berikut kami lampirkan daftar pustaka dalam presentasi kali ini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan bila ada pertanyaan silakan ditulis dalam kolom komentar.